Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kita akan beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh hati dan pikiran kita. Pada saat ini kita berkumpul menghadap Allah. Kita bersyukur karena di dalam Kristus kita memiliki identitas yang baru, yakni menjadi batu hidup. Untuk terus mempersaksikan kuasa kasih kebangkitan Kristus, walau kita masih bergumul dan berjuang menghadapi pandemi COVID-19, namun kita yakin dengan iman, pengharapan, dan kasih, kita semakin dikuatkan untuk tetap berjalan bersama Kristus. Marilah kita bersorak-sorai menghadap Tuhan Allah kita. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 397. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Dan bagimu juga. Disilakan. Marilah kita bersama-sama dalam kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan keterbatasan kita dalam pengakuan dosa pada saat ini. Jika kita menghitung-hitung perjalanan keseharian kita, tak terhitung berapa kali kita melukai hati Tuhan dan sesama kita. Untuk itulah mari kita memeriksa diri kita masing-masing sambil mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, janganlah kiranya Engkau membuang aku dari hadapan-Mu. Kasihanilah aku ya Allah, dan bersihkanlah aku daripada dosaku. Basuhlah dan tahirkanlah aku ya Tuhan. Amin. Bagi kamu sekalian yang datang dengan hati tulus, berduka dan menangisi diri karena dosa-dosa kamu sekalian, berita anugerah diteguhkan kembali. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa-dosa kita ke dalam tubir-tubir laut.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kali ini kita akan membaca puji-pujian yang terambil dari kitab Mazmur, Mazmur pasal 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Tulisan yang dicetak keluar saya akan bacakan, dan tulisan yang dicetak ke dalam Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan akan membacakannya. Kita mulai puji-pujian kita. Aman dalam tangan Tuhan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kita menyambut pembacaan Mazmur pujian kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 445 ayat pertama hingga ayatnya yang kedua. Jiwaku
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bagian Alkitab yang akan kita baca pada kesempatan ini. Ada 3 bahagian Alkitab yang akan kita baca secara leksionari. Yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Dan bacaan kedua, pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dan bacaan ketiga, Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Namun sebelumnya itu, mari kita mohon tuntunan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan boleh menyertai dan memberkati kami dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan ini kami dimungkinkan untuk boleh bersekutu bersama-sama, sekalipun kami di rumah masing-masing, tetapi kami bersekutu di dalam Tuhan melalui tayangan ini. Ya Tuhan, kami rindu disapa oleh firman kebenaran-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memaknai firman kebenaran Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-54 hingga ayatnya yang ke-60. Firman Tuhan, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka yang menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslah dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal,
dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sekutu dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah berubah belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Inilah Injil Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itulah bagian Alkitab yang kita baca pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kitalah yang disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan, membaca dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Amin.
Kure semangat puang tu kadami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema yang kita akan hayati bersama pada minggu ini adalah menjadi batu hidup. Menjadi batu hidup. Batu yana di pertama bahasa Toraya di kuah menjadi batu tuo. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu candi yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di dunia ini adalah Candi Borobudur. Ya, Candi Borobudur ini ya saya sudah pernah ke sana dan menyaksikan melihat begitu megahnya Candi Borobudur ini. Dan itu candi ini terletak di daerah Magelang di Jawa Tengah. Terkenal candi ini karena apa? Karena bangunannya. Begitu megahnya bangunan candi ini, begitu luar biasanya dari bangunan dari batu-batu yang disusun begitu rupa sehingga membuat sebuah candi yang luar biasa. Dan walaupun candi ini didirikan berabad-abad yang lalu, ya, menurut informasi bahwa candi ini didirikan pada abad ke-8, tetapi sampai sekarang bangunannya tetap kokoh dan kuat, bahkan boleh dikatakan sepanjang zaman itu akan kuat. Karena apa? Karena dibangun di atas pondasi batu yang kokoh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, namun jauh sebelum candi ini dibuat, itu sudah ada pengajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana seorang bijak yang membangun dan mendirikan rumah dengan batu atau di atas batu. Dikatakan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 6, Tuhan Yesus disebut sebagai batu yang terpilih dan batu penjuru yang mahal. Nah, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu yang dikatakan di dalam pertama Petrus. Tuhan Yesus disebut sebagai batu pilihan karena dia telah dipilih secara khusus oleh Allah. Dia ditentukan oleh Allah menjadi pondasi kehidupan dan keselamatan, sehingga orang yang percaya kepadanya akan sama seperti bangunan yang didirikan di atas batu. Begitu kokoh, begitu kuat, dan sebagai batu penjuru Tuhan Yesus menjadi dasar pertama dan yang utama, sehingga dialah yang menentukan seluruh posisi bangunan keseluruhannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hakikatnya ungkapan Tuhan Yesus sebagai batu yang terpilih atau batu penjuru yang mahal itu merupakan panggilan agar setiap jemaat, setiap kita mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai dasar dan pusat kehidupan kita selaku umat manusia. Nah, sebelum di ayat 5 disebutkan bahwa tiap orang percaya kepada Kristus itu disimbolkan sebagai batu-batu hidup untuk kepentingan pembangunan rumah rohani. Nah, menarik Bapak Ibu bahwa ungkapan pembangunan rumah rohani itu ditujukan kepada konstruksi bangunan bait Allah. Nah, dalam hal ini kehidupan tiap anggota jemaat yang percaya kepada Kristus itu diumpamakan sebagai
suatu batu yang hidup, ya, atau batu-batu hidup yang begitu tersusun rapi dalam bangunan bait Allah. Bangunan bait Allah yaitu tubuh Kristus, sehingga kita dipanggil untuk menjadi media pelayanan bagi pelayanan imamat yang kudus. Nah, ini berarti kehidupan dan spiritualitas umat manusia atau umat beriman dipahami secara fungsional. Nah, mereka dapat disebut sebagai batu-batu hidup dalam bangunan tubuh Kristus apabila spiritualitas itu tersusun rapi dan efektif untuk menunjang seluruh pelayanan atau karya keselamatan Allah. Namun apabila mereka hanya berfungsi sebagai batu-batu yang mati, ya, sebagai simbol sikap yang tidak percaya dan tidak hidup sebagai umat tebusan Kristus, maka sungguh bahwa akan menjadi batu sandungan atau batu sentuhan. Itu dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 8. Makna kehidupan dan spiritualitas jemaat yang berfungsi sebagai batu-batu yang hidup dalam pembangunan rumah rohani, yaitu di dalam tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu diuraikan secara rinci dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 9. Di situ dikatakan, Bapak Ibu, mari kita lihat. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini berarti selama kita hidup di dunia ini, kita harus mampu memerankan fungsi kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Allah. Atau dengan kata lain, bahwa fungsi dan peran sebagai batu-batu hidup haruslah kita lakukan dengan setia walaupun kita sedang menghadapi tekanan, menghadapi bahaya, penderitaan, bahkan ancaman kematian. Nah, hal itulah yang diteladankan oleh Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Ia berani menyatakan kesaksiannya tentang Kristus, dan ia berani menegur para pemimpin agama Yahudi yang mengeraskan hati menolak Kristus. Akibatnya mereka menyeret dan merajam Stefanus sampai mati. Dan sebelum Stefanus mati, ia berdoa demikian, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Luar biasa doa Stefanus ini, bahwa Stefanus mengikuti teladan Tuhan Yesus yang tetap mengutamakan pengampunan yang begitu luar biasa yang dinyatakan oleh Yesus kepada umatnya, bahkan kepada para musuh-musuhnya. Stefanus telah berhasil menjadi batu-batu yang hidup karena sampai akhir hidupnya ia tetap menjadikan Kristus sebagai batu penjurunya, sehingga bahwa ia pun dianugerahi oleh Allah untuk menyaksikan kemuliaannya dalam rumah rohani, yakni kehidupan surgawi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, Tuhan Yesus menjanjikan tempat di surga atau rumah rohani yang begitu paripurna bagi tiap orang percaya. Dan karena itu pula Tuhan Yesus menasihati agar tidak gelisah di tengah-tengah dunia yang keras dan kejam ini. Karena sebagaimana kata pemazmur dalam Mazmur 31, Allah adalah bukit batu dan tempat perlindungan kita. Kita mestinya tetap bertahan di dalam iman kepada Kristus di berbagai situasi dan membuang segala yang jahat. Artinya apa? Kalau sudah dibuang, tidak mungkin dipungut lagi. Ya. Dibuang berarti meninggalkan semua itu dan tidak menggunakannya lagi. Dan kita harus konsisten, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi kenyataannya jarang ada orang yang konsisten, ya. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 atau virus corona ini, sulit sekali menjumpai orang yang masih mau misalnya saja mendapatkan dompet, menemukan dompet, mengembalikan dompet dengan utuh ketika ketemu di jalan, atau
tidak pamrih ketika menolong orang lain. Kadang pun kalau sudah bicara perut, ya kasih dan persaudaraan bisa luntur. Nah, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui perenungan kita pada minggu ini, marilah kita menjadi batu hidup, menjadi batu penjuru yang boleh tersusun rapi, dan kita yakin dan percaya bahwa melalui tubuh Kristus yang telah dikurbankan menebus dosa-dosa kita sanggup untuk menjalani hidup ini dengan baik. Apa yang kita ajarkan itu yang kita teladankan, apa yang kita janjikan itu kita penuhi. Apa yang kita katakan tentunya itu menjadi sebuah atau sesuatu yang sungguh untuk kita nampakkan di tengah-tengah kehidupan kita setiap saat. Mari Bapak Ibu, sungguh keteladanan Kristus kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat menjadi batu hidup di dalam Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh mengaminkan akan firman Tuhan yang telah kita baca atau kita renungkan bersama-sama. Ya Tuhan, jadikanlah kami batu-batu yang hidup, yang terus hidup di dalam Kristus di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami dimampukan untuk boleh menjadi teladan bagi sesama kami, hidup kudus di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama sebagai respon kita akan mengikrarkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli. Saya mengajak kita untuk berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan seluruh ungkapan syukur kita bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan lewat persembahan syukur, sambil kita terus mengingat akan pesan firman Tuhan yang berfirman kepada kita melalui Ratapan 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Mengiringi seluruh ungkapan syukur kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 265 ayat yang pertama.
bukan karena kebajikan hidupku, bukan persembahanmu, dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra Tuhannya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersyukur dan kita akan berdoa untuk persembahan syukur kita pada hari ini. Mari berdoa. Ya Allah, ya Bapa Tuhan kami, terima kasih Tuhan untuk seluruh persembahan syukur yang telah kami berikan. Kami percaya dan kami amini bahwa semuanya kami dapatkan dan kami raih hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya ya Tuhan. Berkati yang masih ada pada kami, sehingga semuanya kami boleh angkat untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Dan yang masih ada di dalam tangan kami, Engkau berkati kami, sehingga kami boleh memakainya seturut dengan kehendak-Mu. Dan ketika Tuhan melayakkan kami dilayakkan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Ini doa kami Tuhan, pengucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih kepada Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersyukur atas seluruh persembahan syukur yang telah kita berikan. Kita mengangkat pujian syukur dari pelengkap Kidung Jemaat 265 ayat yang kedua. Janganlah takut engkau dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Orang Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah bersatu hati kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan boleh memungkinkan kami boleh beribadah bersama-sama di hari Minggu yang kudus ini. Sekalipun ya Tuhan kami ada di rumah masing-masing, bahkan di tempat kami di mana kami berada, dan melalui tayangan ini kami tetap bersyukur bahwa kami dipersekutukan di dalam Tuhan. Terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih kami boleh menghayati akan kasih Tuhan lewat puji-pujian yang boleh kami sampaikan, lewat persembahan pun yang telah kami berikan. Semuanya ini biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan menjadikan kami semakin menghayati berkat-berkat-Mu sekalipun di tengah-tengah wabah virus corona ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap menolong dan memberkati kehidupan kami semua. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami selaku jemaat-Mu, bahkan kami semua yang boleh
bersama-sama bersehati dalam persekutuan ini dimanapun saudara-saudara kami berada. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami semua. Berkati kami selaku ayah dan ibu, anak-anak. Biarlah Tuhan tetap kami nikmati hidup anugerah Tuhan, hidup yang tetap diberkati di dalam Tuhan. Dan kami pun bersyukur bersama-sama bahwa ada kesehatan, kekuatan Engkau berikan kepada kami untuk menjalani hidup ini dalam pandemi COVID-19. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang bersyukur oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga mereka boleh berulang tahun dan menikmati berkat-berkat-Mu dalam hidup mereka. Sempurnakan sukacita yang dialami, dan biarlah kami tetap bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, yang dalam pergumulan karena duka cita ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Kami tetap meyakini bahwa di dalam Tuhan ada jaminan bagi kami sekalian, ada pengharapan yang sungguh bagi kami yang percaya kepadamu. Karena itu kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Bagi yang sakit ya Tuhan, Engkau menjamah kehidupan mereka, sehingga dalam perawatan-perawatan yang dialami, kasih Tuhan dinyatakan. Yang berduka hiburkanlah mereka. Ya Bapa di sorga pun juga kami berdoa, biarlah Engkau mengasihi kami semua, dan juga memberkati saudara-saudara kami yang menjadi satuan tugas untuk pandemi COVID-19 ini, yang menjadi garda terdepan, dokter, para medis. Mereka ya Tuhan, Engkau beri hikmat-Mu, kekuatan kepada mereka, bahkan satuan tugas BNPB dan seluruh relawan-relawan yang memberi diri. Tuhan kiranya memberkati mereka. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa juga bagi para peneliti untuk terus-menerus mengembangkan penelitian mereka, sehingga pada waktunya akan mendapatkan antivirus ini. Dan kalaupun mungkin ada yang sudah menemukan antivirusnya, kami bersyukur untuk itu. Tuhan pakai mereka semua, sehingga wabah ini boleh berakhir dan kami boleh menikmati kehidupan bersama-sama di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Kehidupan kami selanjutnya, Tuhan kiranya menuntun dan menolong kami. Sekalipun kami berada terus di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi di dalamnya kami boleh menikmati kasih Tuhan lewat persekutuan yang dihimpunkan di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami, ini permohonan kami, ungkapan syukur kami kepadamu. Sempurnakanlah doa kami, ampunkanlah segala dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Terima kami yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amen.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah untuk menjadi batu hidup di dalam iman kepada Kristus. Teruskanlah perjalananmu, percayalah dan serahkanlah hidupmu dan hanya kepada Allah, serta jadilah berkat bagi banyak orang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat kekasih Tuhan, demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Eliezer Palandongan, Sarjana Teologia, yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah di hari Minggu ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada pianis, song leaders, dan seluruh kita yang mengambil bagian pada ibadah Minggu hari ini. Untuk dapat menjadi batu hidup, kita mestinya bersumber pada Kristus sebagai batu penjuru gereja, agar kita dapat menghidupi orang lain, menyatakan kasih Kristus kepada semua orang, dan kita dimampukan untuk terus bertahan mengandalkan Dia di tengah pencobaan hidup. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 252 ayat 1 dan ayatnya yang kelima. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat selalu.